Edan. Terpidana penipu dipilih Anies jadi dirut baru Trans C. Mau bangun mafia. Ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Hai assalamualaikum. Jumpa dengan Suara Arkana di Jurnal Update. Pergantian pejabat itu sebenarnya hal biasa. Apalagi kalau terjadinya di BUMD atau badan usaha milik daerah. Ya, seperti di perusahaan mana saja, beberapa hari lalu Dirut PT Transjakarta Agung Wicaksono mengundurkan diri. Dan langkah selanjutnya tentulah ditunjuknya Dirut baru sebagai pengganti. Pada hari yang sama, PT Transjakarta kemudian menunjuk Doni Andi Saragih sebagai Dirut baru. Well, ini pun sebenarnya biasa saja, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Namun hari ini ada berita mengejutkan yang berasal dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya terkait latar belakang Doni Andi Saragih. Dilansir dari detik.com, pihak Ombudsman Jakarta meminta agar Gubernur Anies meninjau kembali penunjukan Doni sebagai Dirut Transjakarta. Dengan alasan ada dugaan maladministrasi dalam penunjukan itu. Ada dugaan maladministrasi karena yang bersangkutan sih sebenarnya dia menjadi terpidana untuk kasus penipuan. Sedang kami dalami sekarang kasusnya itu, kata Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho. Tapi kalau dia tetap benar dipilih menjadi Dirut Transjakarta tanpa Pemprov melakukan tracking kepada yang bersangkutan, ini sebetulnya ada potensi maladministrasi terhadap proses penunjukan pimpinan BUMD sesuai dengan pergub yang dibuat Pak Gubernur sendiri. Karena kan syarat untuk menjadi pimpinan BUMD itu kan, dia tidak boleh dalam waktu 5 tahun ke belakang sebelum dia diangkat itu terlibat dalam kasus terpidana, papar Teguh. Kok bisa? Sementara itu berdasarkan keterangan dari Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta, Nadia Dipo Sanjoyo, Doni menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta ketika dia ditunjuk menjadi Dirut Transjakarta. Bahkan Nadia sempat menjelaskan latar belakang pengalaman Doni kepada media. Yang bersangkutan atau Doni Saragih memiliki latar belakang pengalaman di bidang transportasi, yaitu Komisaris PT Alfa Omega Transport sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Direktur Operasional PT Ekasari Lorena Transport Tbk tahun 2007 sampai dengan 2017, tutur Nadia. Nadia menambahkan dengan adanya Dirut baru, PT Transjakarta diharapkan dapat menjadi transportasi publik yang aman dan nyaman. Aman? Kalau pihak PT Transjakarta sendiri sudah mengetahui rekam jejak Doni, apakah tidak mengetahui tentang statusnya sebagai terpidana kasus penipuan? Ini bukan informasi eksklusif kok. Saya tidak tahu kalau di BUMD ya. Kalau di perusahaan swasta itu ada surat pernyataan yang harus diisi oleh calon karyawan atau direksi terkait ada tidaknya terlibat dalam kasus hukum. Nah, apakah di BUMD ini tidak ada mekanisme semacam itu? Anies sendiri sebagai pembuat pergub seperti disebut Ombudsman di atas, apa tidak mengecek dulu? Dilansir detik.com, kasus Doni tercatat dalam perkara 490-PID.B/2018-PN-JKT.PST dengan klasifikasi perkara pemerasan dan pengancaman. Doni bersama Porman Tambunan alias Andi Tambunan alias Andi kemudian dituntut turut serta melakukan penipuan berlanjut dengan berbagai pasal yang relevan. Kasusnya pun baru disidangkan pada tahun 2018, masih kres. Di bulan Agustus 2018, Doni dan Andi dinyatakan bersalah dan divonis 1 tahun penjara. Bahkan di tingkat kasasi yang diajukan oleh Doni dan Andi, Mahkamah Agung kemudian menolaknya. Bahkan vonisnya ditambah jadi 2 tahun penjara. Sudah kasasi, sebetulnya sudah ingkrah. Kalau sudah kasasi dan sudah ingkrah, sudah sangat cukup untuk melakukan eksekusi. Jelas Teguh lagi. Jadi apa maksud semua ini? Apakah Anies sedang membangun sebuah kerajaan mafia di DKI Jakarta? Penjahat kok dijadikan dirut BUMD? Padahal kalau BUMN, Erick Thohir pasti melakukan yang sebaliknya, melibas semua penjahat yang ada di BUMN. Lah ini,
Gubernur Anies malah mengangkat penjahat jadi penguasa di BUMD. Yang nggak ngerti peraturan siapa? Oh iya, itu pergub yang bikin kan Anies. Apakah Anies akan mengubah pergub demi memuluskan penunjukan Doni menjadi dirut baru Transjakarta? Daripada blunder lagi, kan ketahuan tidak meneliti rekam jejak Doni. Lebih baik mengorbankan pergub saja. Atau siapa yang mau disalahkan Anies atas keteledoran ini? Pihak Transjakarta sendiri? Kan Anies yang bebas memilih direksi BUMD, mau nyalahin siapa coba? Apakah Anies ini mau menyaingi Menteri Erick Thohir dalam mengangkat petinggi BUMN, yakni dengan mengangkat Ahok yang seorang mantan narapidana? Kasusnya berbeda loh sama Ahok. Kasus hukum Ahok tidak berhubungan dengan penipuan atau korupsi. Kedua, Ahok sudah menjalani hukumannya, sudah bayar tunai dan tuntas. Sementara Doni ini kan putusannya sudah ingkrah, tapi belum dipenjara. Kasus ini berpotensi menambah daya tarik gravitasi tenggelamnya Anies sesudah kisruh banjir Jakarta dan revitalisasi Monas. Saya kok cenderung melihat ini sebagai ketidakbecusan dan keteledoran Anies dalam memilih dirut baru Transjakarta ya. Jadi nggak sengaja memilih penjahat, karena Anies hanya mau kerjanya selesai cepat. Pengecekan kasus hukum menjadi dilewatkan begitu saja. Padahal kan gampang ya ngeceknya. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya bersama Ombudsman Jakarta. Yuk nyimak, sekian dulu dari Kura-Kura. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.